Oke, nah kemarin juga Kamis ini Israel juga sudah mengumumkan, memberikan pengumuman pemberitahuan di lebih dari 20 kota di Lebanon Selatan untuk warganya ini mengungsi. Mereka bahkan berani melewati perbatasan-perbatasan seperti itu. Memang inikah strategi yang kemudian dilakukan Israel, melakukan invasi darat begitu? Ya, itu lebih karena dia ingin memastikan satu, Israel ingin melumpuhkan kekuatan militer dari Hizbullah. Jadi kalau kita lihat dari strategi perang mereka ini kan sekarang ingin menghancurkan peralatan militer ya. Maka yang diserang adalah militer, instalasi militer. Yang kedua yang mau diserang adalah tokoh-tokoh kunci. Maka kalau kita lihat berapa waktu belakangan ini kan tokoh-tokoh kunci, Hamas misalnya, kemudian tokoh kemarin juga Sekjen Hizbullah ya. Jadi untuk menghancurkan tokoh kunci, kemudian biar ketika dia menyerang satu tempat yang dimana tokoh kunci itu ada, itu lebih terfokus gitu fokusnya. Yang kedua untuk menghancurkan instalasi militer. Instalasi militer Hizbullah itu kan ada di mana-mana. Bahkan kata Netanyahu kan ada juga di garasi rumah sipil juga ada katanya. Jadi itu bagian dari upaya dia ya untuk melakukan itu. Tapi kalau kita belajar pada apa yang dilakukan Israel di Gaza ya, dulu juga kan Israel melakukan itu. Dia juga meminta kepada masyarakat Gaza untuk keluar gitu ya, terutama ya untuk keluar dari Gaza ya. Tapi kalau saya lihat memang Israel ini ingin memastikan betul bahwa musuh-musuh dia secara militer yang lumpuh. Jadi secara militer lumpuh, secara koordinasi militernya juga lumpuh dengan membunuh tokoh-tokoh kuncinya. Sekarang kan kalau kita lihat itu setelah Nasrallah meninggal kan dilanjutkan sama Hashim Safiyuddin. Bahasa kita Safiyuddin. Hashim Safiyuddin itu kan katanya belakangan juga sudah kena juga. Padahal juga dia berada di tempat yang cukup aman gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari upaya Israel untuk melumpuhkan kekuatan militer. Dan bagian dari upaya untuk melumpuhkan kekuatan militer adalah apa yang Israel sebut bahwa kami juga akan menyerang instalasi-instalasi vital yang ada di Iran. Betul. Misalnya kilang minyak, kemudian nuklir. Nah di Iran itu kan ada nuklir persenjataan rahasia yang berada di bawah tanah. Dan itu nggak akan bisa dihancurkan oleh Israel sendirian. Itu pasti Israel akan membawa mitra dia yang strategis untuk bisa menghancurkan itu. Tapi juga Iran juga mengatakan bahwa dia bisa punya kekuatan untuk menghancurkan tadi kilang minyak, kilang nuklir itu. Jadi Oke, bicara soal mitra tadi, Pak Yanuardi, ini kemudian siapa yang dimaksud? Ini juga bisa menyeret negara adidaya lainnya yang kemudian menjadi sekutu Israel maupun juga sekutu Iran? Tapi nanti dijawabnya, Pak Yanuardi. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda, pemirsa. Ya, dunia bahaya Timur Tengah kian panas. Itu tentu yang menjadi perhatian kita saat ini, pemirsa. Pak Yanuardi tadi sudah sempat disinggung mengenai mitra di balik Israel dan juga Iran dengan kondisi semacam ini. Siapa saja negara-negara yang kemudian akan terusik dengan kondisi ini? Kalau kita lihat mitra paling dekat Israel itu kan Amerika Serikat ya. Itu sudah jelas, sudah terang. Bahkan tiap tahun anggaran yang digelontorkan oleh Amerika Serikat untuk Israel itu kan meningkat dan terus meningkat gitu. Jadi itu mitra paling dekat. Artinya tadi kalau kita lanjutkan yang obrolan kita tadi itu, kalau ada instalasi militer atau nuklir milik Iran yang berada di bawah gunung, itu kan di bawah gunung tuh ada yang rahasia, itu mau diserang oleh Israel sebagaimana pernyataan Israel, maka kemungkinan besar Israel akan menggandeng mitra tersebut untuk tujuan tersebut. Kalau misalnya Israel akan menyerang itu, karena kalau kita lihat kan belakangan ini debat atau bukan debat ya, statement-statement dari pejabat Israel itu kan mereka akan menyerang instalasi militer ya yang strategis, dan yang kedua kilang minyak. Pun demikian dengan Iran yang katanya juga akan melakukan hal yang sama. Artinya Iran bilang negara saya lebih gede dan saya punya banyak tempat, Israel tempatnya kecil. Nah, artinya kalau misalnya Israel akan menyerang instalasi yang strategis itu, maka dia akan menggandeng mitra tadi itu, mitranya yang sangat strategis itu. Itu dari sisi Israel. Lalu bagaimana dengan Iran, Pak? Negara-negara adidaya manakah yang juga mungkin akan turut terusik dan akhirnya ikut ambil peran dalam kondisi ini? Kalau kita lihat Iran itu dia akan bermain sendiri sekarang ini. Bermain sendiri dalam arti sebagai negara ya. Sebagai state dia akan menyerang sendirian. Tapi dia juga kan ada plusnya. Plusnya itu adalah proksinya. Proksi Iran itu kan termasuk Houthi. Houthi juga udah mulai menyerang. Kemudian yang kedua
proksi dia di Irak, kemudian di Suriah, termasuk di Hizbullah. Artinya kalau dari proksi state, kalau state aja berarti dia sendiri dengan proksinya, itu akan ke sana. Nah, tapi kalau misalnya Israel akan menyerang, sebutlah misalnya kilang minyak Iran, dan itu kilang minyaknya berada di dekat Teluk Persia, dan dampak dari hancurnya kilang minyak itu adalah akan membuat kerusakan ekologis di Teluk Persia, maka pasti negara-negara di Teluk Persia itu macam Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait dan lain sebagainya juga akan merasa, wah ini sudah merusak kita juga. Nah, mungkin itu. Kalau misalnya penyerangannya ke instalasi ke kilang minyak yang ada di dekat Teluk Persia. Oke, baik, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan warga negara Indonesia yang pada saat itu berada di Lebanon dan saat ini sudah berhasil ikut dalam rombongan evakuasi dan sampai di Yordania. Ada Mas Fatir sudah bergabung bersama kita. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Mas Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jordan, Mbak Ken. Ya, Mas Fatir, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi terakhir di Lebanon ketika itu sampai saat Mas Fatir akhirnya memilih untuk ikut mengevakuasi diri dan sampai saat ini sudah berada di Jordan. Iya, terima kasih Mbak Ken. Yang pertama, sekarang alhamdulillah posisi saya sudah berada di ibu kota Jordania, yakni Amman. Dan alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu kita melaksanakan proses evakuasi dari Beirut kemudian ke Damaskus, kemudian hingga kemarin sore pukul 4:30 waktu Jordan sudah sampai di Jordania. Alhamdulillah. Kami memutuskan evakuasi karena memang eskalasi yang ada saat ini di Lebanon semakin tinggi, Mbak Ken. Karena yang tadinya serangan agresi Israel hanya menyerang wilayah perbatasan bagian selatan Lebanon, akan tetapi belakangan ini ya sudah seminggu bahkan lebih itu serangan agresi Israel sudah sampai ke jantung kota Beirut. Maka dari itu saya memutuskan dan teman-teman bersama teman-temannya 21 orang kloter kedua itu memutuskan untuk evakuasi melalui jalur darat ke Beirut, Damaskus, kemudian Amman, dan insya Allah kita besok akan diterbangkan ke Indonesia. Oke, Mas Fatir, serangan-serangan yang dilakukan Israel ini memang sepanjang hari sebelumnya kemudian ada pemberitahuankah untuk mengungsikan diri atau mengevakuasi diri atau seperti apa sih? Iya betul Mbak, yang selama ini memang kami pantau dari media, Israel ini ketika ingin menyerang, mereka akan memberikan himbauan terlebih dahulu, biasanya melalui Twitter, ya, melalui Twitter jubir tentara Israel itu memberikan himbauan bahwasanya pada jam sekian, pukul sekian akan ada serangan dari Israel ke Lebanon, maka bagi warga negara Lebanon yang berjarak 500 meter dari target yang akan diserangkan oleh agresi militer Israel, itu dipersilahkan untuk pergi. Setidaknya jangan sampai berada di jarak 500 meter. Seringnya memang seperti itu polanya. Namun beberapa kali juga mereka tentara Israel tanpa ada himbauan terlebih dahulu ya kepada para warga negara Lebanon ataupun warga yang tinggal di Lebanon, seperti halnya serangan yang terjadi di daerah Salim Salam, yaitu di jantung kota Beirut juga, dan daerah Musaitibe, itu tidak terlebih dahulu mereka memberikan himbauan sebagaimana serangan yang dilakukan ke daerah Dohye, Al-Janbiye atau Dohiyah bagian selatan Beirut, yang mana itu serangan yang 2 hari lalu sangat dahsyat sekali, bahkan lebih dahsyat dari serangan pembunuhan kepala Hizbullah yakni Hasan Nasrullah. Oke,
Baik, Mas Abdul Fatir, ditahan dulu. Kami masih ingin tahu mengenai bagaimana kondisi terakhir di Lebanon dan juga informasi lainnya mengenai warga negara Indonesia kita di sana. Pak Yanuardi dan juga Pak Fahmi, nanti kita juga masih akan melanjutkan dialog, tapi sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kembali kita akan berbincang juga dengan warga negara Indonesia yang sudah ikut dalam rombongan evakuasi dari Lebanon dan saat ini sudah berada di Yordania, Mas Abdul Fatir. Tadi mungkin bisa digambarkan lagi Mas, serangan-serangan Israel di sana itu menyerang apa saja, objek-objek apa saja yang kemudian diserang di sana Mas Fatir?